Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 7. Hari ini kita belajar materi pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, yang mana kita sudah membahas terlebih dahulu di semester 1 dan kita melanjutkan materi ini di semester 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memahami pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, kita langsung saja pada materi pertama ini. Pada semester 2, Ibu akan menyampaikan perangkat keras hardware pada komputer. Nah, pertama-tama, pada akhir bab ini kita diharapkan ya semua siswa dapat memahami pengertian perangkat keras komputer. Selanjutnya mengenal perangkat keras komputer, mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer, dan menunjukkan fungsi perangkat keras komputer. Alangkah baiknya semua siswa dapat meringkas materi ini di buku catatannya. Dan untuk memperhatikan video penjelasan yang Ibu sampaikan. Tahukah kalian, komputer pertama pada zaman dahulu berukuran sangat besar, sehingga harus ditempatkan pada satu ruangan yang luas. Sangat berbeda dengan sekarang ini. Jadi ada ya netbook, ada laptop. Waktu dulu komputer berukuran pada sekarang ini komputer itu berukuran kecil sehingga dapat kita bawa kemana-mana dengan mudah. Yang mana Ibu sudah menyebutkan yaitu tadi netbook atau laptop ya. Nah, berbagai perangkat pendukung komputer juga berkembang dengan pesat lah. Pada bab ini kita akan membahas berbagai perangkat keras komputer beserta fungsinya. Nanti Ibu akan menyampaikan video penjelasan ini selama kurang lebih 10 menit. Jadi semoga semua siswa dapat memperhatikan dan dapat memahami, meringkas materi yang Ibu sampaikan. Pada pembahasan ini kita nanti akan membahas tentang perangkat input, perangkat output, hardware, floppy disk, dan memori. Kita langsung saja, yang mana tadi sudah Ibu sampaikan bahwa perangkat keras nanti Ibu akan menyampaikan pengertian hardware, terus penggolongan hardware-nya itu, dan macam-macam hardware, kegunaannya, seperti itu. Perangkat keras hardware komputer merupakan suatu mesin elektronik yang terdapat dari ribuan bahkan jutaan komponen yang bekerja secara tepat dengan membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Komputer dapat menerima informasi input digital, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menghasilkan output berupa informasi, yang mana kita mempelajarinya dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita membahas perkembangan komputer sendiri sebenarnya telah dimulai sejak
sekitar 6 dekade yang lalu. Sampai saat ini atas kontribusi banyak orang, komputer terus berkembang. Yang dulunya besar dan sekarang bisa menjadi kecil, bahkan sudah canggih, yaitu dalam bentuk HP. Nah, kita itu bisa membuat pengolahan kata, terus membuat informasi-informasi, seperti itu. Sampai saat ini, banyak orang menggunakan alat-alat komputer itu sebagai alat bantu bekerja. Bahkan seperti kalian untuk belajar seperti itu. Semakin canggih ya, pada mulanya komputer diciptakan sebagai alat untuk proses penghitungan. Namun, karena alat untuk membantu proses penghitungan, potensi kemampuannya makin lama makin banyak, komputer pun semakin meluas, merambah ke hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Tentu kalian menyadari bukan bahwa kehidupan kita saat ini banyak berhubungan dengan perangkat komputer. Apalagi kita belajar secara online ini pasti menggunakan HP, salah satu alat teknologi untuk belajar, dan komputer pun juga untuk menyampaikan informasi-informasi pembelajaran. Nah, pasti kalian kalaunya pernah ke ATM, itu adalah salah satu juga perkembangan teknologi kita, yang mana kita bisa mendapatkan informasi, terus mengambil uang secara elektronik gitu ya, alat-alat elektronik. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan apa saja perangkat kerasnya. Terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertiannya, yaitu perangkat keras komputer merupakan bagian fisik yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Nah, misalnya ada CPU, terus ada keyboard, papan ketik ya, dan monitor layar komputer ini. Sebuah komputer setidaknya memiliki ketiga komponen tersebut agar dapat digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Jadi ketiga bagian ini saling membantu, berkaitan. Dalam komputer itu ada CPU, ada keyboard, dan ada monitor. Saat ini komputer telah mengalami perubahan dari model awalnya, namun walaupun demikian, semua komputer tetap memiliki model dasar yang sama. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan unit-unit dasar yang terdapat dalam semua sistem komputer. Bisa kalian lihat. Nah, di sini yang pertama itu ada input. Terus yang kedua itu ada output, yang ketiga itu ada CPU dan stroke drivers. Nah, input ini perangkat untuk menerima input untuk diproses dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, trackball, joystick, kamera digital. Selanjutnya, ketika di input device, kita lanjut ke output device. Itu perangkat untuk menampilkan data setelah diproses dalam komputer. Contohnya, ada monitor, ada printer, ada speaker. Selanjutnya, yang ketiga itu CPU. Ini adalah otak dari komputer yang mengatur dan mengerjakan seluruh proses komputer. Ada motherboard, prosesor, memori, VGA, sound card, gitu ya. Selanjutnya ini
saling panahnya ada CPU dan struct drivers. Ini adalah media untuk menyimpan informasi. Ada hard disk, floppy drive, optical drive, flash disk, gitu ya, untuk menyimpan informasi. Nah, di sini diagram unit dasar konverter. Perlu kalian ingat tadi ya, ada input, output, CPU, atau output ya, nantinya struct drivers. Nah, seperti begitu. Kita lanjutkan lagi ya. Setiap bagian dari komputer tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Input device, perangkat input merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima informasi untuk diproses oleh CPU. Sebaliknya, output device ini untuk mengoutput ya, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dihasilkan oleh CPU. Tadi ya, dari input ada panahnya CPU ya, ada output. Output itu tadi contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Bisa Ibu ulangi untuk menjelaskan tadi ya. Untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dihasilkan oleh CPU. Yang ketiga ini adalah Central Processing Unit atau CPU ya. Yang sering disingkat CPU merupakan komponen yang paling penting dari konverter karena komponen inilah yang mengendalikan semua unit sistem konverter yang lain dan mengubah input menjadi output. Sedangkan struct drivers ini perangkat penyimpanan yang mana menyediakan tempat untuk menyimpan data. Tempat penyimpanan itu sendiri dapat berupa RAM atau ROM. Kalau di HP itu biasanya kita ada memori internal dan kartu SD. Nah, seperti itu di dalamnya untuk menyimpan berbagai file-file yang bisa kita buka kembali atau foto atau materi-materi pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya kita pengenalan perangkat keras hardware gitu ya. Ini ada 4 tadi ya. Digolongkan menjadi 4 jenis. Ada perangkat memasukkan data, perangkat memproses data, perangkat menyimpan data, perangkat keluarkan data. Bisa misalnya tadi kita ulang lagi ya. Untuk perangkat mengeluarkan data itu seperti apa contohnya tadi? Ya kan, untuk menayangkan file-file pengolahan yang sudah kita buat. Tuh, misalnya contohnya seperti printer atau speaker gitu ya. Kita bahas untuk perangkat keras. Pertama tadi ada input device, merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima input berupa data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer. Input tersebut dapat berupa sinyal input atau dapat juga berupa maintenance input. Sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi selain digunakan untuk memasukkan data, alat input juga untuk memasukkan program gitu. Kalaunya program misalnya ada program macam-macam ya, softwarenya, program mau permainan juga, nantinya ada editing gitu programnya. Prinsip kerja perangkat input yaitu dengan mengubah perintah yang dipahami manusia ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh
converter gitu. Bentuk yang dapat dimengerti ada kode-kode biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Kita langsung lanjut saja. Pada perangkat input langsung dimasukkan akan langsung diproses oleh alat memproses atau CPO tadi tanpa disimpan oleh penyimpan media luar. Nah, contohnya perangkat input ini langsung antara lain, misalnya ada mouse, tadi ada keyboard, ada joystick, scanner, code reader. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ada keyboard ya, seperti ini contohnya untuk mengetik apa yang kita ingin tulis di layar monitor, seperti itu. Macam-macam ya. Ada mouse, nah mungkin kalian sering melihat ya mouse seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini ada scanner. Artinya kalian bisa men-scan ya, men-scan file-file misalnya yang print out, bisa kalian scan gitu, berupa memindai gambar tulisan atau objek benda ke dalam format elektronik menjadi bentuk file ya. Selanjutnya apalagi trackball seperti ini merupakan perangkat yang sejenis dengan mouse juga. Alat ini mirip seperti mouse ya, yang dibalik di mana bola diletakkan pada bagian atas trackball sehingga bisa digeser secara langsung dengan jari. Nah, itu gambarnya bisa kalian perhatikan. Kita lanjut lagi. Ini ada joystick digunakan untuk keperluan game selama bertahun-tahun. Saat ini ukurannya semakin kecil ya, main game ya. Semacam pensil yang terletak di antara tombol keyboard. Joystick ini biasanya terdapat pada konverter portable karena konverter jenis ini seringkali digunakan pada tempat yang tidak memiliki permukaan yang cukup untuk meletakkan suatu finding device lain seperti mouse. Ini touchpad ya. Nah, ini biasanya untuk membuat apa nih? Biasanya kan di netbook dipakai mengganti mouse pada saat jari kita atau pena menyentuh touchpad ini yang biasanya menggambar atau animasi-animasi gitu ya, atau tanda tangan. Nah, itu biasanya kalaunya kita untuk menggunakan pensil juga yang sudah terkoneksi ke konverter. Nah, dengan memindai jari pada pad ini seperti ini ya. Nih, kelihatan ini pakai touchpad ya. Ibu menunjukkan gambar terus mengarahkan kemana-mana gitu ya. Memindahkan kursor pada layar dengan arah yang sama. Terus ada kamera digital. Nah, kamera digital ini merupakan salah satu perangkat input yang sedang marak akhir-akhir ini. Kamera ini mampu merekam gambar bergerak maupun seperti kita foto atau video ya dalam file converter. Nah, bisa kalian lihat, biasanya kan di laptop atau di netbook atau di converter ada kameranya gitu di depan layar monitor. Sudah ya, kita ini ada lanjut ke perangkat pemrosesan. Yang pertama tadi perangkat menginput dan ini
perangkat memproses data. Nah, tadi perangkat memproses data ini disebut CPU, yang berarti pengolahan pusat ya untuk menyimpan penyimpanan dan perangkat input atau output gitu. Merupakan komponen yang penting pada masa perkembangan komputer. Sebuah CPU yang dibangun sebagai satu komponen terintegrasi dikenal dan dengan mikroprosesor seperti itu. Sejak awal pertengahan tahun 1970-an, sudah lama banget ya, secara bertahap mikroprosesor ini lama tergantikan dan dirancang sebagai mikroprosesor yang lebih kompleks dan kemampuan dihitung lebih tinggi. Nah, CPU ini memiliki tiga komponen utama yang merupakan bagian tugas utama, yaitu unit kendali, kontrol unit, CO ya, untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer serta mengatur kapan alat input menerima data dan diolah dan ditampilkan. Selanjutnya ada unit aritmatika dan logika gitu ya, melakukan semua penghitungan aritmatika dan perbandingan seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. Jadi ini bisa digunakan ya di dalam komputer tersebut. Ada register juga berfungsi untuk membantu melakukan hubungan interface dari dan ke memori. Register mempunyai kecepatan tinggi, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nah, kinerja CPU ini didukung oleh memori utama yang merupakan konverter penyimpanan internal dari suatu konverter. Ada dua tipe, yaitu random access memory atau RAM dan ROM tadi ya, read only memory, seperti itu. Kita tadi membahas ada 4 ya, ada alat input, ada alat proses, ada alat output, dan alat penyimpanan data. Nah, Ibu bacakan ya untuk tokoh komputer nih, sekilas informasi supaya wawasan kita menjadi tahu gitu. Ternyata komputer yang ada saat ini jauh lebih kecil dari komputer zaman dulu. Namun dengan kemampuan jauh lebih komplit. Mau tahu ukuran komputer yang dulu? Tingginya sekitar 2,4 meter, panjangnya 15,3 meter, beratnya 35 ton, membutuhkan kabel sepanjang 800 km dan 3 juta buah sambungan. Wah, waktu dulu ya sangat besar sekali. Nah, siapa yang pertama menemukannya itu, ini adalah beliau, Howard Hathaway Aiken, sebagai orang pertama yang menemukan. Aiken lahir di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1900 gitu ya, tanggal 9 Maret. Ia mengenyam bangku kuliah di Universitas Washington dan menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Harvard tahun 1939. Tahun 1939 dengan dibantu 3 orang insinyur, yaitu Duffy, Hamilton, dan Lake ya, mereka
mengerjakan proyek pembuatan mesin hitung elektronik yang dapat menghitung secara cermat dan cepat tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasilnya, tahun 1944, jadilah konverter yang diberi perkalian, yang diberi nama Hartford Mark I yang kemudian digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Cara mengoperasikan Mark I itu tidak semudah saat ini. Perintah dan pertanyaan disampaikan melalui pita kertas yang berlubang-lubang. Komputer akan menjawab pertanyaan itu dengan kertas berlubang-lubang juga atau langsung dengan kertas yang telah diketik dengan mesin tik listrik. Nah, waktu dulu ya, sebelum kita kemerdekaan, kalau kita merdeka di Indonesia itu 1945. Kalaunya ini ya jadinya konverter itu 1944. Nah, seperti ini gambarnya motherboard-nya ya. Jenis dan jumlah memori RAM maksimal yang bisa dipasang pada konverter. Mungkin kalian bisa memperhatikan gambarnya juga. Kita langsung saja. Ini ada prosesornya seperti itu yang misalnya membongkar alat elektronik ya, biasanya ada seperti itu juga jenis-jenisnya. Nah, berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Seperti ini. Ada memori juga, memorinya ya yang sangat kecil. Gitu. Kalau kita di HP itu kecil banget memorinya. Lagi kalau di komputer juga, mungkin di dalam perangkat komputer itu seperti ini gambarnya. Memori ini dikenal juga dengan sebutan RAM, Random Access Memory. Gitu. VGA, Video Graphics Array. Nah, seperti ini ya bentuk gambarnya. Ini sekilas saja Ibu menyampaikan, nanti kalau masih belum paham bisa dipertanyakan dengan Ibu. Sound card, ini juga ya bentuknya, bentuk gambarnya. Nah, kalaunya untuk perangkat penyimpanan data atau drivers, nanti pertemuan kedua Ibu jelaskan lagi dan Ibu sampaikan materi ini. Kita untuk pertemuan ini sampai pada perangkat input dan perangkat memproses data gitu ya. Untuk perangkat penyimpanan data nanti Ibu sampaikan ke pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau kesalahan dalam menyebutkan atau membacakan materi. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.